Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiadi, nomor NIM 2250069. Sebelum saya mulai, izinkan saya menyampaikan puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya maka saya dapat menyampaikan tugas dasar-dasar ilmu sosial ini yang berjudul permasalahan sosial dalam masyarakat. Harapan saya semoga bisa membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga saya dapat memperbaiki cara menyampaikan tugas ini dan saya harapkan kedepannya dapat lebih baik. Latar belakang permasalahan sosial dalam masyarakat ini adalah manusia dilahirkan sebagai makhluk individu. Selain itu, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial, di mana manusia tidak akan lepas dari pengaruh lingkungannya. Manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lain, atau disebut juga interaksi sosial. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Apabila antar unsur-unsur tersebut terjadi bentrokan, maka hubungan-hubungan sosial akan terganggu sehingga mungkin terjadi kegoyahan dalam kehidupan berkelompok. Adapun tujuan penulisan tugas ini adalah: 1. Untuk mengetahui masalah sosial. 2. Mengetahui faktor apa saja yang dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial. 3. Untuk mengetahui contoh masalah sosial dalam masyarakat. 4. Untuk mengetahui dampak gejala sosial masyarakat. Dan yang terakhir, untuk mengetahui upaya pengendalian masalah sosial dalam masyarakat. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: 1. Apa yang dimaksud dengan masalah sosial? 2. Faktor apa saja yang dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial? 3. Apa sajakah contoh masalah sosial dalam masyarakat? 4. Apa saja dampak gejala sosial di masyarakat? Dan yang terakhir, apakah upaya pengendalian masalah sosial dalam masyarakat? Pengertian masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Adapun pandangan para tokoh sosiologi dalam mengidentifikasi masalah sosial, pandangan itu antara lain sebagai berikut. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. 2. Menurut Sutomo, masalah sosial adalah sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. 3. Menurut Martin S. Weinberg, masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai suatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, di mana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut. Faktor penyebab masalah sosial dalam masyarakat terdapat 4 faktor, antara lain: 1. Faktor ekonomi, 2. Faktor biologis, 3. Faktor budaya, dan 4. Faktor psikologis. Contoh masalah yang timbul dalam masyarakat. 1. Kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga
mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. 2. Kriminalitas. Kriminalitas adalah perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana. Selanjutnya, ketidakadilan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata adil berarti tidak berat sebelah atau memihak manapun dan tidak bersikap sewenang-wenangnya. Ketidakadilan dibagi menjadi 3 macam menurut Aristoteles, yaitu 1. Keadilan distributif, 2. Keadilan komutatif, 3. Keadilan remedial. Keadilan juga dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu keadilan restitutif dan keadilan restoratif. Dan faktor lainnya selanjutnya pengangguran, di mana pengangguran adalah masalah sosial yang dihadapi Indonesia sejak beberapa tahun lalu. Jumlah penduduk yang semakin banyak dan diimbangi dengan jumlah lapangan kerja yang banyak pula, sehingga terjadi banyak pengangguran. Selanjutnya pendidikan. Indonesia termasuk negara yang tindak pendidikannya cukup rendah di dunia. Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh dengan langkah-langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Dampak gejala sosial di masyarakat terdiri dari 2, antara lain dampak positif, 2 dampak negatif. Upaya pengendalian masalah sosial dalam masyarakat: 1. Membentuk institusi atau lembaga, 2. Penerapan hukum secara tegas, pembinaan melalui lembaga pemasyarakatan, penerangan dan bimbingan hidup beragama, dan terakhir penciptaan lapangan kerja. Kesimpulan dari penulisan tugas ini ialah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang membahayakan kehidupan kelompok sosial dan sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian masyarakat. Apabila antar unsur-unsur tersebut terjadi bentrokan, maka hubungan sosial akan terganggu sehingga mungkin terjadi kegoyahan dan kehidupan berkelompok. Saran: untuk menghadapi masalah sosial dibutuhkan sikap yang bijaksana dan cermat dalam meneliti sebuah masalah sosial itu. Tidak sedikit masalah sosial dikaitkan dengan suasana hati seseorang. Oleh karena itu kita harus berusaha menyikapi suatu masalah sosial dengan baik, tidak menghakimi seseorang yang bersangkut masalah sosial secara langsung, karena negara kita memiliki hukum yang baik untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Demikian tugas ini saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.